3 jenazah prajurit TNI dari Lebanon tiba di tanah air, dimakamkan di Bandung, Magelang, Kulon Progo. 3 jenazah prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon dijadwalkan tiba di Indonesia pada Sabtu, 4 April 2026, sore pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Persemayaman 3 jenazah prajurit TNI Satgas Yonmek TNI Kongas CCS Unifil tersebut akan dilakukan di VIP Room Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang, Banten. Jenazah kemudian akan diterbangkan ke kampung halaman masing-masing, diperkirakan tiba di rumah duka pada Sabtu, 4 April 2026, malam. Jenazah kemungkinan akan dimakamkan pada Minggu, 5 April 2026, pagi. Jenazah almarhum Mayor Infanteri ANM, Zulmi Aditya Iskandar akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Cikutra Bandung, Jawa Barat. Jenazah almarhum Serka, ANM, Muhammad Nur Ikhwan rencananya dimakamkan di TMP Giri Dharmoloyo 2 Magelang, Jawa Tengah. Sedangkan jenazah almarhum Kopda, ANM Farizal Ramadan dijadwalkan pemakamannya di TMP Giri Peni, Kulon Progo, Yogyakarta. Pemulangan 3 jenazah TNI dipercepat. Pemerintah mempercepat repatriasi atau pemulangan jenazah 3 personel penjaga perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL, dalam serangan Israel di Lebanon pada 29 dan 30 Maret 2026. Pemulangan jenazah diharapkan dapat dilakukan dalam pekan pertama April 2026. Repatriasi merupakan bentuk penghormatan terakhir bagi para prajurit yang gugur, sekaligus wujud tanggung jawab negara kepada keluarga yang ditinggalkan. Doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia menjadi penguat dalam mengiringi kepulangan para pahlawan bangsa, ujar Kementerian Luar Negeri RI, Jumat, 3 April 2026. Upacara pelepasan dan penghormatan jenazah ketiga personel penjaga perdamaian Indonesia telah dilaksanakan di Bandara Internasional Rafiq Hariri, Beirut, Lebanon pada Kamis 2 April kemarin. Upacara dipimpin langsung oleh Force Commander UNIFIL sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian mereka dalam menjaga perdamaian dunia. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi erat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memastikan proses repatriasi dapat berlangsung secara cepat, aman, dan lancar. Proses repatriasi dalam situasi konflik memiliki tantangan tersendiri. Dalam kondisi normal, perjalanan dari Beirut ke Jakarta memerlukan waktu setidaknya 17 jam. Namun, saat ini intensitas kontak senjata di berbagai titik kawasan, termasuk akibat meningkatnya serangan Israel di Lebanon Selatan, tidak hanya menimbulkan keterbatasan pergerakan, tetapi juga menjadikan setiap langkah sebagai pertaruhan keselamatan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proses pemulangan berjalan dengan sebaik-baiknya, dikutip dari siaran pers Bakom RI. Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur, dan Praka Farizal Ramadan adalah 3 prajurit penjaga perdamaian Indonesia yang gugur saat menjalankan tugas di Lebanon. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyatakan amarah dan duka cita mendalam atas gugurnya 3 personel penjaga perdamaian di Lebanon. Ungkapan tersebut disampaikan Wakil Tetap Indonesia untuk PBB Umar Hadikala mengawali pernyataannya di Rapat Darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, DKPBB. Di New York, Selasa 31 Januari waktu setempat. Kami tidak dapat menerima terbunuhnya penjaga perdamaian tersebut. Ini adalah kehilangan besar bagi Indonesia dan juga kehilangan besar bagi kita semua, kata Umar Hadi. Indonesia menilai serangan beruntun Israel terhadap pasukan TNI dalam misi UNIFIL disengaja untuk melemahkan dan menggagalkan mandat UNIFIL sebagaimana diatur dalam resolusi DKPBB 1701 terkait gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Atas dasar itu, Indonesia menuntut penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan, serta meminta DKPBB memantau dan menindaklanjuti hasilnya.